Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar geografi anak-anak. Nah, pembahasan topik kita hari ini adalah tentang kota. Nah, jadi kehidupan kota, apa rasa anak-anak semuanya sudah tidak asing ya, karena semuanya kita berada tinggal di perkotaan ya, yaitu Kota Medan. Gua pikir pembelajaran kita hari ini kontekstual banget dengan yang namanya keadaan di lapangan perkotaan seperti itu ya. Oke, anak-anak, kita lanjut ya dalam pembahasannya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian kota. Kota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua era pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat dan menjadi pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern, dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar sektor pertanian. Jadi intinya perkotaan itu adalah suatu tempat tinggal yang memiliki kepadatan yang tinggi dan terdapat pemusatan-pemusatan penduduk yang beraneka ragam baik dari suku, agama, pekerjaan gitu kan, dan memiliki fasilitas modern. Jadi fasilitas modern dimaksud itu adalah tentang sarana prasarana yang terdapat di perkotaan, dan pada umumnya pekerjaan masyarakat kota itu adalah di luar sektor pertanian seperti apa? Perdagangan, produksi, pengusaha gitu ya, dagang paling banyak pada umumnya ya. Nah karena di sektor pertanian itu biasanya di pedesaan dengan lahan yang begitu luas. Nah di kota ya kan itu untuk lahan pertanian sangatlah sedikit sehingga tidak efektif ya untuk menciptakan sektor pertanian di perkotaan. Oke, lanjut. Nah, ada nih pengertian kota. Jadi sini ada menurut pengertian kota secara umum dan menurut Bintarto. Jadi Bintarto ini adalah salah satu bapak geografi Indonesia. Nah, pada umumnya kalau secara umum tadi tidak tidak jauh berbeda dengan pengertian sebelumnya. Jadi ini langsung saja ke menurut Bintarto. Jadi adalah kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan tingkat sosial ekonomi yang heterogen. Nah, tingkat sosial ekonomi ini bisa menjadi mobilitas sosial mereka ya, dan coraknya materialistis. Materialistis ini biasanya identik dengan duniawi, dengan ekonomi, dengan bisnis gitu ya, dengan keuangan, semuanya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita melihat kota, otomatis memiliki ciri-ciri perkotaan yang identik, ciri khasnya dimiliki ya. Yang pertama itu penduduknya heterogen. Kenapa dikatakan heterogen? Karena di perkotaan itu adalah perkumpulan orang-orang pendatang gitu ya. Bukan hanya penduduk asli setempat, dan beraneka ragam ya, dari segi multiras. Ada Jawa, ada Batak, Melayu, Padang, Papua gitu ya, agama. Jadi semuanya itu menjadi satu gitu ya. Yang kedua itu ekonominya bergeser dari primer sekunder. Ini primer sekunder itu maksudnya dia mengolah ya dari barang mentah gitu kan, hingga menjadi pusat pelayanan jasa. Biasanya kehidupan perkotaan itu biasanya identik dengan kegiatan manufaktur, industri ataupun jasa gitu ya. Nah, proporsi lahan terbangun semakin tinggi diikuti pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana. Karena apa? Karena pada umumnya tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan itu dia lebih tinggi daripada pedesaan, sehingga kebutuhan akan lahan itu akan semakin berkurang, akan semakin meningkat gitu ya. Maka belum lagi infrastruktur sarana-sarana gitu kan, itu harus dibangun di perkotaan. Maka proporsi lahan terbangun itu semakin tinggi. Kelengkapan infrastruktur ini artinya sangat harus lengkap karena dapat mendukung pusat-pusat ilmu, teknologi, seni, pola hidup. Karena kita tahu kota ini kan menjadi satu acuan kemajuan dari suatu daerah ya. Jadi kalau apabila kotanya maju, nanti bisa memberikan yang namanya tarikan kepada daerah-daerah yang ada di belakangnya. Nah itu dia. Oke, lanjutnya. Nah, nanti ada pola ruangan kota. Nah, tempat berbagai macam kegiatan manusia yang mempunyai administrasi. Administrasi ini bisa batas-batas wilayah, kegiatan-kegiatan gitu ya. Dalam pemerintahannya dan mempunyai daerah-daerah di sekitarnya. Penduduk yang sangat banyak dan masyarakat yang heterogen. Penduduk kota itu pada umumnya itu di atas 100.000 ya.
di atas 1000 ataupun sampai 500.000, di atas 500.000 ya. Jadi itu kota minimal dari segi jumlah penduduk. Kalau untuk Medan sendiri yang sudah menyangkut kota metropolitan, bisa saja penduduknya sekitar 2 juta atau 3 juta jiwa ya. Kalau Jakarta sudah 5 juta jiwa lebih gitu ya. Nah, ini tadi ciri-ciri kota. Pertama itu ada secara fisik, itu berarti secara badannya ya. Terdapat sarana perekonomian. Ya, perekonomian itu seperti jalan, bank, perbankan, pasar, mall gitu ya. Tempat parkir memadai ya. Biasanya tempat usaha di pinggir-pinggir jalan tuh wajib menyiapkan tempat parkir ya. Sarana rekreasi yang baik, karena di perkotaan itu pada umumnya adalah sarana rekreasinya berupa mall gitu kan. Maka kalau pemenang mallnya contohnya jorok, maka tidak akan laku gitu. Nah, alun-alun ini biasanya untuk taman kota gitu kan, lapangan, hutan terbuka, hijau gitu ya. Adanya gedung perkantoran dan perdagangan. Ya, gedung-gedung pencakar langit di perkotaan banyak ya. Nah, beda lagi dengan ciri-ciri sosial masyarakatnya. Masyarakatnya heterogen, artinya itu bermacam-macam dari suku, ras, dan agama. Masyarakatnya individual, maksudnya individual itu mementingkan diri sendiri gitu ya. Mata pencarian non agraris ya, mata pencarian kita itu bukan pertanian ya, tetapi melainkan adalah industri dan perdagangan ataupun jasa. Kesenjangan ekonomi dan sosial dalam ya, karena perbedaan tingkat atas, menengah, dan bawah itu kelihatan ya di perkotaannya. Norma agama memudar ya, agak sedikit dikesampingkan karena lebih ke materialistis ya, lebih sekuler gitu ya. Segresi keruangan, jadi segresi keruangan ini adalah lahan itu akan semakin menyempit gitu kan, dan kekerabatan pudar ya, tidak akrab gitu ibaratnya. Nah, tadi ini ada menurut Rochek and Warren, sebenarnya ini enggak terlalu berbeda ya. Jadi intinya poinnya itu nomor 4, mobilitas sosial tinggi. Maksudnya mobilitas sosial tinggi itu ada yang namanya mobilitas dari kelas rendah ke kelas atas. Jadi di perkotaan itu pada umumnya cepat gitu ya. Baru ada juga fasilitasnya banyak mengubah lingkungan ya, karena menggunakan lahan untuk jadi kegiatan infrastruktur ya. Nah, itu juga termasuk. Nah, selanjutnya ada karakteristik masyarakat dan kehidupan kota. Jadi ada demografis itu biasanya lebih ke pendudukannya ya kan. Ekonomi itu nanti ada industri, ada perdagangan, dan ada jasa, dan pendapatannya tidak seragam ya, karena di perkotaan itu berbeda-beda jenis apanya ya, mata pencariannya, maka pendapatannya tidak mungkin sama gitu kan. Secara sosiologis, kejiwaan mereka lebih individualis, mementingkan diri sendiri. Komunikasi tidak langsung, biasanya lebih suka dengan teknologi, chat media gitu kan. Budayanya multicultural, jadi multicultural itu banyak budayanya di sana. Inovatif, mereka itu kreatif, orang-orang kota, dan dinamis, maksudnya cepat mengalami perubahan gitu ya. Nah, ini ada beberapa namanya yang membedakan antara desa dan kota. Jumlah dan kepadatan penduduk bisa dibedakan ya. Kalau di kota itu banyak, kalau di desa itu jumlah penduduknya sedikit. Lingkungan hidupnya di desa lebih alami, di kota mungkin sudah tercemar. Mata pencariannya itu pada umumnya di pedesaan pertanian, di sana industri. Cara kehidupan sosial, stratifikasi dan mobilitas sosial itu di perkotaan cepat, sedangkan di desa itu lambat ya. Pola interaksi sosial dan solidaritas sosial di perkotaan itu biasanya lebih kuat. Di perkotaan itu lebih lemah daripada yang ada di pedesaan gitu ya. Oke, sekianlah pembahasan kita hari ini tentang yang namanya kota ya, ciri fisiknya ataupun sosialnya. Jadi untuk kedepannya kita akan belajar lagi tentang yang namanya pembelajaran tentang pembagian dari klasifikasi kota. Nah, jangan lupa tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Ikuti terus pembelajaran daring ini, dan semoga tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.